My name is Fajar Arfa. This is my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Lama tak berjumpa. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja dan masih semangat untuk menjalani puasanya di rumah aja. Tetap di rumah aja ya guys, agar kondisi bumi kita ini segera pulih. Tetap jaga di rumah, contohnya dengan melakukan tindakan preventif. Belum tahu apa itu tindakan preventif? Cek di sini. Sebelum kita mulai video ini, klik tombol subscribe dan like jika kalian suka video ini. Di video kali ini, aku akan bahas tentang The Boy in the Box. Ini video pertama guys, sumpah grogi. Check it out. Kasus The Boy in the Box ini adalah kasus yang paling misterius, terpanjang, dan tersulit untuk diinvestigasi di Philadelphia. Kasus kematian ini juga disebut dengan American Unknown Child dan masih sekarang belum terpecahkan. Pada 25 Februari 1957, seorang anak kecil ditemukan di dalam box di hutan dekat Susquehanna Road, Fox Chase, Philadelphia. Philadelphia ini terletak di Amerika Serikat. Susquehanna Road ini dulunya adalah sebuah hutan di pinggir jalan yang tidak dimiliki satu rumah pun. Anak kecil yang ditemukan di dalam box, deskripsinya seperti ini. Ditemukan dalam keadaan telanjang bulat, dibungkus dengan sehelai selimut, dan dimasukkan ke dalam sebuah kardus atau box bekas tempat tidur bayi. Anak ini memiliki ras Caucasian atau bule dan diperkirakan berusia 4-6 tahun, berat 30 pounds dan tinggi 3,3 kaki. Rambutnya berwarna pirang dan rambutnya baru saja dicukur secara kasar dan tidak rapi, dan badannya seakan baru saja dimandikan. Tangannya diletakkan melingkar rapi di bagian dada atau di depan perutnya. Kuku-kuku tangan dan kakinya baru saja terpotong rapi. Dia memiliki mata biru, kulit pucat, dan tampak kurang gizi. Jadi pada saat dicek, anak tersebut memiliki berat setara dengan umur anak 2 tahun. Dan ditemukan beberapa luka kecil di bagian tubuhnya, seperti di bagian leher, selangkangan, dan pergelangan kaki kiri. Ada juga bekas luka seperti prosedur bedah di bagian dada dan pangkal lehernya. Padahal diperkirakan masih 4 tahun dan sudah ada prosedur bedahnya. Gigi-giginya juga masih gigi susu. Telapak tangan dan kakinya tampak berkerut. Anak ini sudah disunat. Dan dari pemeriksaan saluran pencernaan, anak ini diperkirakan belum makan 2-3 jam sebelum ia meninggal. Tapi ditemukan juga makanan berwarna coklat di kerongkongannya. Mayat anak ini pertama kali ditemukan oleh Frederick Benosis. Dia nemuin boxnya, tapi karena dia takut, dia melaporkan ke polisi sehari setelahnya. Karena kesaksiannya checks out, polisi pun tidak menangkapnya. Dan sebelum si Frederick menemukan box itu, udah ada lelaki tua yang lebih dulu menemukan box berisikan mayat ini. Namun lelaki itu tidak melaporkannya langsung ke polisi karena dia tak ingin terlibat dalam kasus ini. Mungkin bapak ini pikir kayak gini, kalau saya laporkan, saya akan terlibat dan otomatis saya akan jadi tersangka. Itu yang membuat laporan ini terlambat. Dan kebetulan waktu itu pada musim dingin, polisi dan tim forensik menjadi sulit untuk menginvestigasi masalah ini. Dan tidak tahu kapan pastinya anak ini meninggal. Setelah polisi menemukan anak ini, polisi langsung mendatangkan 10 saksi dari berbagai bagian negara untuk mengidentifikasi siapa anak ini. Namun tidak ada satupun yang mengenali. Kantor Surat Kabar Philadelphia juga mencetak surat kabar tentang anak ini dan menyebarnya ke seluruh penjuru Philadelphia. Tapi tetap saja hasilnya nihil.
Karena tidak ada yang mengakui, jadi polisi melakukan cara ekstra. Polisi benar-benar ngambil mayat anak itu, memposisikan dia seakan dia sedang photoshoot. Di make up, dipakaikan baju, didudukin, dibuat seakan ia sedang berpose. Agar orang-orang bisa mengenali dia, tapi tetap aja hasilnya nihil. American Medical Association juga menyelidiki kasus anak ini, tapi tetap saja hasilnya juga nihil. Dan sekarang kita masuk ke barang bukti mengenai kasus ini. Yang pertama adalah kotaknya. Box yang digunakan adalah sebuah box berukuran 15 inch kali 19 inch kali 35 inch. Box tersebut adalah box bekas tempat tidur bayi yang dijual oleh suatu department store di Amerika Serikat, JCPenney. Berdasarkan infonya, itu adalah satu dari 12 box yang diperjualkan di JCPenney yang berlokasi 15 miles dari ditemukannya The Boy in the Box. Dari 12 kotak yang terjual, semuanya membayar cash. Jadi nggak bisa ditelusuri siapa pemilik kotak ini. Tapi setelah dipublikasikan, 8 pemilik dari 12 box menghubungi polisi bahwa box mereka antara masih disimpan dan sudah dibuang. Barang bukti kedua adalah selimut pembungkus anak itu. Selimut yang digunakan untuk membungkus mayat si anak dipercaya dibuat oleh Pennsylvania Textile Institute. Selimut itu dibuat dari flanel katun yang murah dan terlihat baru saja dicuci. Selimutnya bergambar kotak-kotak dan bermotif berlian dan balok berwarna hijau, coklat, dan putih. Namun belum bisa dipastikan di mana selimut itu diproduksi karena pabriknya membuat jutaan dalam setiap harinya dengan motif yang sama. Barang bukti ketiga adalah topi corduroy berwarna biru yang ditemukan sekitar 15 kaki dari ditemukannya The Boy in the Box. Topi itu berukuran 7/1/8 berlabel Eagle Hat Cap Company dan diperkirakan dibuat di sebuah pabrik di Philadelphia yang bernama Hannah Robbins. Dan yang menarik, Hannah Robbins ini mengetahui siapa yang memesan topi itu. Hannah bilang, yang membeli topi ini adalah seorang lelaki berambut pirang, berumur 26 sampai 30 tahun. Dia minta topi itu dibuat custom, dia bayar cash, dan habis itu tidak pernah ditemukan lagi. Detektif menyelidiki 100 toko topi terdekat dan menanyai apakah ada yang melihat topi itu atau si anak kecil, dan tetap tidak ditemukan. Bukti keempat adalah pada rambut si anak. Rambut si anak ini dipotong dengan secara kasar dan potongan rambut anak ini tersebar di seluruh bagian tubuhnya. Itu membuktikan bahwa dia dicukur setelah dia meninggal dalam kondisi telanjang dengan potongan yang sangat kasar dan secara terburu-buru. Bukti yang kelima yaitu terletak pada sidik jari dan sidik telapak kaki anak tersebut. Polisi menyerahkan sidik jari dan sidik telapak kaki anak ini ke seluruh rumah sakit di Philadelphia dan kota-kota sekitarnya. Namun tidak ada satupun yang memiliki sidik jari atau sidik telapak kaki anak ini. Ini membuktikan seakan dia tidak pernah terlahir di kota atau sekitar kota tersebut. Bisa saja anak ini dilahirkan di rumah, jadi tidak ada rekam jejak dari anak ini. Dan pada saat itu belum ada tes DNA atau tes DNA. Tes DNA ini baru ada sekitar 1960 dan baru dipakai polisi itu tahun 1980-an. Bukti yang terakhir ditemukan pada kulit anak tersebut pada saat ditemukan itu dalam kondisi berkerut. Ini menandakan bahwa tangan dan kakinya kemungkinan terendam air untuk waktu yang lama sebelum atau sesudah ia meninggal. Berdasarkan penyelidikan, anak ini mungkin menderita mata kronis. Dia belum makan 2-3 jam sebelum meninggal dan ditemukan ada beberapa bekas pukulan di kepala
yang menyebabkan ia trauma. Sekarang kita masuk ke teori dalam kasus ini. Kasus ini belum juga mencapai titik terang. Kemudian muncullah banyak teori-teori dari orang-orang dari seluruh penjuru dunia terkait kasus ini. Yang pertama itu The Girl in the Box, atau seorang anak perempuan di dalam kotak. Jadi Frank Bender, seorang ahli forensik, mengatakan bahwa The Boy in the Box ini adalah seorang anak perempuan di dalam kotak. Mengapa ia sebut demikian? Maksudnya anak laki-laki ini dibesarkan sebagai anak perempuan. Pada tahun 1957 sampai 1958, detektif Bill Kelly bekerja sama dengan seorang seniman untuk mensketsa wajah anak ini. Dia mensketsnya wajah anak perempuan dari seperti ini, hingga seperti ini. Mengapa teori ini sangat populer? Karena potongan rambut anak ini sengaja dilakukan biar dia kelihatan sebagai anak laki-laki. Ada juga bukti bahwa alis dari anak tersebut dirapihin seperti anak perempuan. Namun tidak ada bukti yang solid untuk mendukung teori ini. Berikutnya itu teori anak dijual. Teori yang kedua ini berasal dari dua orang penulis, yang salah satunya bernama Geoff Huffman dengan judul bukunya seperti ini, The Boy in the Box, Unknown Child. Jadi mereka mendapat petunjuk dari seorang laki-laki yang berasal dari Philadelphia. Laki-laki ini bercerita bahwa dulu keluarganya pernah menyewakan sebuah rumah kepada seorang laki-laki yang baru saja mengaku menjual anaknya. Nah, karena ada teori ini, makanya ahli forensik menyelidiki lebih lanjut orang yang menyewa rumah itu, adiknya sang penyewa rumah, mencari persamaan mereka dengan kasus The Boy in the Box. Dan dari mereka bertiga memang ada kemiripan dagu, hidung, dan bagian telinga. Dan juga melakukan tes DNA, dan hasilnya pun tidak pernah dipublikasikan ataupun disebarluaskan. Dalam hasilnya tersebut, mereka membutuhkan investigasi lebih lanjut. Teori yang ketiga yaitu teori panti asuhan. Teori panti asuhan ini dimulai oleh Robinson Bristow. Orang ini gigih menyelidiki kasus ini hingga ia meninggal tahun 1993. Bukan hanya gigih, ia bahkan mengeluarkan uangnya sendiri, harta dan waktunya demi kasus yang satu ini, padahal ia bukan seorang detektif yang resmi. Dan bahkan tahun 1960 dia kayak pakai cenayang kayak orang pintar gitu untuk mencari tahu siapa ini The Boy in the Box. Berdasarkan petunjuk dari orang pintar tersebut, petunjuk ini mengarah kepada sebuah panti asuhan yang berjarak 2,5 km dari ditemukannya The Boy in the Box. Dan pada saat Bristow ke panti asuhan tersebut, ia melihat sebuah keranjang bayi yang mirip dengan isi yang ada di box yang diperjualbelikan, yang dijual oleh JCPenney tadi. Dan juga ditemukan selimut yang hampir sama dengan selimut pembungkus si The Boy in the Box ini. Dan selimut ini seperti digantung di jemuran. Dari penyelidikannya, dia menyimpulkan bahwa The Boy in the Box ini adalah hasil hubungan terlarang antara Arthur Nicoletti, pemilik panti asuhan, dengan Anna Mary, yaitu anak tiri dari pemilik panti asuhan ini. Dan untuk menutupi aib mereka, anak kecil ini sengaja dibunuh dan kemudian mayat anak ini dibuang untuk menghilangkan barang bukti. Lalu kemudian seorang detektif bernama Tom Agustin, detektif di Philadelphia, mengambil alih kasus ini. Tahun 1998, Arthur Nicoletti ternyata benar-benar menikahi anak tirinya sendiri, yaitu Anna Marie. Ia mengatakan bahwa mereka memang punya anak laki-laki dan kemudian anak laki-laki ini meninggal dunia karena disentrum listrik saat main kuda-kudaan di depan supermarket. Tapi dia tetap tidak mengakui bahwa anaknya tersebut adalah The Boy in the Box. Teori keempat yaitu teori yang berasal dari wanita yang bernama Martha, atau juga dikenal sebagai M. Seperti yang tadi dibilang,
Detektif Agustin lah yang mengambil alih kasus ini. Pada Februari tahun 2002, seorang psikiater menghubungi Detektif Agustin karena pasiennya incest yang bernama Martha berbicara langsung dengan Detektif Agustin. Martha ini bercerita bahwa ibunya dulu adalah seorang yang kasar dan seorang yang temperamental. Pada saat musim panas tahun 1954, ibunya membeli seorang anak laki-laki dari orang tua kandungnya, dan kemudian anak lelaki ini diberi nama Jonathan. Jonathan ini menjadi sasaran penyiksaan dari ibunya si Martha tadi. Ia sering disiksa dan dilecehkan selama kurang lebih 2 tahun. Suatu malam pada tahun 1957, ketika si Jonathan ini sedang makan, si Jonathan ini tidak sengaja memuntahkan makanannya. Ia lalu dipukuli oleh ibunya si Martha sampai ia jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Dan di waktu si Jonathan ini setengah sadar, ia dimandikan hingga akhirnya ia meninggal. Dan ibunya membawa si mayat Jonathan ini di dalam box dan dibuang ke hutan di daerah Fox Chase, Philadelphia, tempat si anak tadi ditemukan oleh ia dan ibunya, dan dibantu oleh seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya. Menurut pensiunan agen FBI, cerita si Martha ini benar-benar cerita yang paling kuat karena detail-detail yang dikemukakannya itu valid dengan beberapa informasi terkait dengan kasus The Boy in the Box. Namun kondisi ini dilemahkan oleh kondisi mentalnya Martha karena si Martha ini memiliki gangguan mental. Dan setelah ditanya-tanya kepada tetangga si Martha ini, tetangga Martha bilang bahwa dulu memang tidak pernah ada anak laki-laki tinggal di rumahnya. Jadi itu bisa saja jadi kelemahan teorinya. Dan sampai hari ini kasus ini belum terpecahkan. Semoga kasus ini menarik untuk kalian walaupun membosankan. Terima kasih sudah mendengar perbacotanku. Bagi kalian yang penasaran dari mana aku dapat ceritanya, bisa dilihat di... Maaf nyontek. Mungkin video Kak Nesi lebih menarik untuk kalian. Silahkan like video ini, subscribe, dan jangan lupa komentar. Dan komen juga di bawah tentang apa topik setelah ini akan dibahas. Aku paling mengharapkan sekali. Konten apa yang mau bahas setelah ini? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa follow aku di Instagram. Mudah-mudahan kalian menikmati video ini, and jangan lupa komen, like, and subscribe. See ya!